Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kelas online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal persiapan pretest pendidikan profesi guru atau PPG tahun 2022. Perlu kita ketahui ini adalah part 3 dari soal tes potensi akademik untuk semua mapel. Dan ini adalah soal sesuai dengan kisi-kisi terbaru. Kita lihat terlebih dahulu kisi-kisinya. Kisi-kisi tes potensi akademik. Ini ada kompetensi verbal. Kemudian subkompetensinya hubungan kata. Kemudian di sini ada indikator esensialnya. Yang pertama, dapat menentukan kata yang memiliki kesamaan arti dengan stem soal. Kemudian yang kedua, dapat memilih sepasang kata yang memiliki hubungan analogis, sama seperti rangkaian dua kata pada stem. 3. Dapat memilih satu kata yang memiliki ciri atau sifat yang berbeda dari 4 pilihan yang lain. Kemudian ada subkompetensi analitis. Ini nomor 4. Dapat menarik kesimpulan berdasarkan seperangkat pernyataan yang berupa fakta-fakta yang saling berhubungan. Kemudian yang terakhir itu adalah subkompetensi logis. Yang kelima, dapat menarik kesimpulan dari dua premis yang diberikan. Itulah kisi-kisi dari tes potensi akademik kompetensi verbal. Untuk soal yang pertama yaitu verbal hubungan kata, yang pertama sinonim ya. Soal yang pertama adalah sinonim dari heterogen. Pilihannya ada A. Elastis, B. Aneka, C. Oksigen, D. Sejenis, E. Pecah. Manakah sinonim yang tepat untuk kata heterogen? Persamaan kata manakah yang tepat untuk mengisi soal nomor 1? Sebelumnya, kita harus tahu terlebih dahulu apa arti dari heterogen, kemudian elastis, aneka, oksigen, sejenis, dan pecah. Nah, di sini kita punya pembahasannya ya. Heterogen adalah berbeda sifat atau berlainan jenis, beraneka ragam. Itu adalah heterogen. Kebalikannya dari homogen ya. Homogen itu satu jenis, kalau heterogen itu berbagai jenis atau beraneka ragam. Gitu. Kemudian untuk pilihan yang pertama itu elastis. Elastis itu artinya adalah lentur. Jelas itu tidak sama ya dengan heterogen. Lentur dengan berlainan jenis atau beraneka ragam itu tidak sama atau bukan sinonimnya. Kemudian yang B, aneka. Aneka adalah banyak, itu bisa jadi banyak macamnya atau banyak jenisnya. Itu sama dengan heterogen. Nah, dari sini aja kita sudah bisa jawab ya. Kemungkinan adalah B, aneka. Namun kita lihat dulu pilihan jawaban yang C, yaitu oksigen. Oksigen artinya gas tak berwarna. Jelas itu bukan jawaban atau sinonim dari heterogen. Kemudian yang D, sejenis atau semacam atau serupa, atau bisa juga kita sebut homogen ya. Itu jelas tadi sudah saya sebutkan, itu adalah lawan kata atau antonim dari heterogen. Sedangkan kita mencari sinonim persamaan katanya ya. Jelas pilihan jawaban yang D itu adalah salah. Kemudian yang terakhir E, pecah, sudah jelas itu bukan sinonim dari heterogen karena pengertian dari pecah adalah terbelah jadi beberapa bagian. Itu untuk soal nomor 1. Sinonim dari heterogen berarti adalah aneka.
banyak macam atau jenis. Paham ya? Ya, kita lanjut ke soal yang nomor 2, yaitu soal analogi. Di sini ada soal pilot pesawat. Kemudian pilihannya A, masinis, kemudian kapal, B, kusir kereta, C, nelayan kapal, D, motor truk, E, supir mobil. Nah, kita analisis ya. Ini mengarah ke apa gitu kan? Pilot dengan pesawat, apa hubungannya? Pilot itu dia adalah pengemudi dari pesawat ya. Berarti kalau misalkan kita coba di yang A, pilihan yang A, masinis pengemudi dari kapal. Betul atau salah? Salah ya, karena masinis itu adalah pengemudi dari kereta. Coba kita lihat. Kereta api pengemudinya adalah masinis. Kayak gitu ya. Kemudian yang B, kusir pengemudi dari kereta. Itu jelas salah ya. Karena tadi kereta api pengemudinya adalah masinis. Kemudian nelayan pengemudi dari kapal. Betul atau salah? Salah ya, karena kapal laut pengemudinya adalah nahkoda, bukan nelayan ya. Kemudian yang D, motor pengemudinya adalah truk. Jelas bukan ya, ini sama-sama kendaraan. Karena di sini kan pengemudinya. Yang bagian yang pertama itu adalah pengemudinya, kemudian bagian keduanya itu adalah kendaraannya. Ini sama-sama kendaraan, motor dan truk, jelas yang D salah. Kemudian yang E, supir, kemudian pengemudi dari mobil. Mobil, pengemudinya adalah supir. Maka, jawaban untuk soal analogi nomor 2, pilot pesawat, maka supir mobil. Jawabannya adalah E. Gitu ya, teman-teman. Jadi kita harus perbanyak literasi atau kita banyak pengetahuan soal analogi itu dikait-kaitkan ya. Kata yang pertama ada kaitannya dengan kata yang kedua. Pilot, pengemudi pesawat. Supir, pengemudinya dari mobil. Kayak gitu ya. Paham untuk soal yang nomor 2, soal analogi? Kemudian selanjutnya soal nomor 3, yaitu tentang antonim atau lawan kata. Kalau tadi sinonim adalah persamaan kata, kalau antonim adalah lawan kata. Kita lihat lawan kata dari kata induksi. Pilihannya ada A, pusat, B, reduksi, C, cabang, D, deduksi, E, menginduk. Manakah yang tepat untuk mengisi kata induksi? Lawan kata dari induksi, mana yang paling tepat? Kita cari dulu ya. Kita harus tahu arti dari induksi. Induksi itu apa? Induksi adalah penyimpulan dari yang khusus ke yang umum. Kayak gitu ya. Misalkan ada paragraf, dia menyimpulkan sesuatu dari yang khusus dulu, kemudian ke yang umum, kayak gitu ya. Kemudian untuk yang A, pusat, artinya tempat yang letaknya di bagian tengah. Kemudian yang B, reduksi, pengurangan atau pemotongan. Kemudian yang C, cabang, cabang itu adalah bagian. Yang D, deduksi, penyimpulan dari yang umum ke yang khusus. Kemudian yang E, menginduk atau berinduk kepada. Nah, dari sini kalau kita sudah tahu pengertian masing-masing dari kata ini, maka kita bisa menyimpulkan manakah jawaban yang tepat untuk antonim dari induksi. Jelas di sini ya, karena induksi itu adalah pengertiannya penyimpulan dari yang khusus ke yang umum, maka lawan katanya dari induksi adalah
deduksi. Kenapa? Karena arti dari deduksi adalah penyimpulan dari yang umum ke yang khusus. Kebalikannya, induksi dari khusus ke umum, kalau deduksi dari umum ke khusus. Kayak gitu ya, paham ya? Untuk soal yang nomor 4, ini adalah soal analisis. Intan sekarang berusia 12 tahun, sedangkan umur Anto 2 kali lebih tua daripada umur Badu. Kemudian umur Badu 3 tahun lebih tua daripada umur Nida. Jika umur Intan 5 tahun lebih tua daripada umur Sari, yang setahun lebih muda daripada Anto, maka urutan umur mereka dari yang termuda ke yang tertua adalah pilihan jawabannya yang A, Nida, Badu, Anto, Sari, Intan. Kemudian yang B, Badu, Nida, Sari, Intan, Anto. Kemudian yang C, Intan, Badu, Sari, Anto, Nida. Kemudian yang D, Nida, Badu, Sari, Anto, Intan. Kemudian yang E, Anto, Badu, Sari, Nida, dan Intan. Nah, manakah yang tepat untuk mengisi jawaban soal nomor 4 mengenai analisis ini ya? Tentu saja kita harus menganalisis dulu manakah jawaban yang tepatnya gitu ya. Kita lihat pembahasannya ya di sini. Kita misalkan dulu Intan adalah I, kemudian Anto adalah A, Badu adalah B, kemudian Nida N, dan Sari adalah S, inisialnya ya. Nah, maka urutkanlah umur mereka dari yang termuda ke yang tertua. Mana urutannya gitu ya? Urutannya dari yang termuda sampai dengan yang tertua. Kayak gitu. Kita lihat dari pengertiannya tadi ya. Di sana ada umur Anto adalah 2 kali lebih tua daripada umur Badu. Berarti Anto lebih tua dari Badu. Maka A lebih dari B. Ya, lebih besar dari B ya. Kemudian umur Badu 3 tahun lebih tua daripada umur Nida. Badu 3 tahun lebih tua daripada umur Nida. Berarti B lebih dari N. Kemudian, jika umur Intan 5 tahun lebih tua daripada umur Sari, yang setahun lebih muda daripada Anto, maka Intan lebih tua dari Sari, yang setahun lebih muda dari Anto. Maka tulisannya I lebih dari A, lebih dari S. Kayak gitu ya. Atau A lebih dari S, A kurang dari I. Kayak gitu ya. Maka kita bisa simpulkan seperti ini. Yang lebih tua adalah I ya. Dari yang pertama ini A lebih dari B, kita tuliskan di sini A lebih dari B ya. Kemudian B lebih dari N. Kemudian I lebih dari A lebih dari S. Maka di sini I lebih tua dari A, lebih tua dari S, lebih tua dari B, lebih tua dari N. Maka yang termuda adalah N ya. Untuk itu, kita bisa dapat urutan umur mereka yang termuda ke yang tertua. Itu adalah N untuk Nida, kemudian B Badu, S Sari, kemudian A Anto, dan yang terakhir adalah Intan yang tertua. Kemudian soal yang kelima tentang silogisme. Faris selalu mandi setiap hari, kecuali hanya jika ia sakit. Itu premis yang pertama. Kemudian premis yang kedua, hari ini Faris sakit.
Manakah jawaban yang tepat untuk kesimpulan dari dua premis tersebut ya? A. Faris pergi ke dokter. B. Faris tidak mandi. C. Faris tidak masuk sekolah. D. Faris minum obat. E. Faris selalu mandi. Manakah jawaban yang tepat untuk kesimpulan dari dua premis berikut ini? Mana? Yang pertama kita tentukan dulu premis yang pertama, Faris selalu mandi setiap hari kecuali hanya jika dia sakit. Jika ia sakit. Kemudian premis yang kedua, hari ini Faris sakit. Kalau dia setiap hari mandi, kecuali kalau dia sakit, kalau dia hari ini sakit, berarti tandanya K, kesimpulannya Faris hari ini tidak mandi. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Faris tidak mandi. Demikian pembahasan soal pada hari ini ya. Terima kasih yang sudah menonton. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat banyak kata yang salah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.